sudah diatur ya, bagaimana peraturan-peraturan bentuknya, terus apa yang harus berada di ruangan itu apa aja. Nah, itu sudah tertuang di PMK nomor 28 nomor 17. Sehingga pada waktu kita mau melakukan praktek mandiri bidan, entah itu di puskesmas, entah itu di klinik, atau kita mendirikan sendiri, itu tidak serta-merta kita hanya mendirikan berbasis kita sudah lulus bidan. Ternyata enggak. Karena semua penyelenggaraan praktek bidan, jadi izin penyelenggaraan praktek bidan, entah itu di bidan mandiri, entah itu di bidan rumah sakit, entah itu di bidan puskesmas, atau di fasilitas kesehatan yang lain, itu sudah diatur. Sudah diatur di PMK nomor 28 nomor 17. Nah, PMK nomor eh, 28 lah, tahun Hmm. 2017 itu pertama karena di sini menyenggalakan izin praktek bidan, otomatis dia akan menjamin perlindungan masyarakat, menjamin keamanan dari pasien, baik itu ibu hamil, intinya adalah daur hidup perempuan, daur hidup wanita. Karena kita tidak hanya berada di daur hidup wanita, kita berada juga di masyarakat. Sehingga dalam penyelenggaraannya nanti, penyelenggaraan izin praktek kebidanan itu juga sebagai pelindungan dan juga keamanan, kesehatan, daur hidup wanita yang berada di masyarakat. Selain untuk masyarakat sendiri, bahwa PMK ini itu akan menjamin bahwa bidan ini dalam berpraktek itu merasa aman, kita terlindungi. Tapi harus ingat sesuai dengan SOP. Pada waktu kita melakukan, misalkan menolong persalinan, terus memberikan KIE pada ibu hamil, terus ibu nifas, ketika sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang berlaku, yang sudah kita pelajari di awal ya, bagaimana menyebut pasien, bagaimana memberikan inform consent, nah itu semua adalah SOP. Nah, itu contoh dari bahwa PMK ini menjamin selain keselamatan pasien juga adalah keamanan bidan dari segi hukum. Nah, dasar hukumnya kemarin juga sudah disinggung ya sama Dokter Fitri, itu untuk belajar sendiri dan sangat diingatkan kembali untuk membuka-buka terus ya terkait Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, di mana di dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada macam mana perizinan bidan diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Nah, yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu SDM. SDM-nya siapa? Bidan. Di mana bidan ini itu wajib yang mempunyai legalisasi, lisensi, dan juga registrasi yang sudah teman-teman presentasikan waktu sesi berapa ya? 10 ya kalau nggak salah. Artinya di dalam undang-undang ini sudah menyebutkan untuk membangun kepastian PMK nomor 17 yang diselaraskan dengan Undang-Undang Kesehatan, bahwa SDM atau bidan ini wajib wajib mempunyai STR. STR. Dan kalau misalkan mau membangun sebuah PMB, praktek mandiri bidan, atau teman-teman nanti membuat klinik bidan sendiri, itu wajib ada yang namanya SIPB. Nah, jenis prakteknya banyak. Ada bidan praktek mandiri atau bidan praktek mandiri bidan, terus ada bidan desa. Nah, skopnya bidan desa itu ada yang bekerja di puskesmas, ada yang bidan mandiri, ada yang bidan di rumah sakit, tapi lingkupnya nanti komunitas. Jelas ya sampai sini ya? Atau bingung? Hmm. April masih bingung? Enggak. Oh. Kalau misalkan bingung nanti langsung ini ya, instruksi aja. Iya, Nah, Bu. PMK ini atau perizinan praktek bidan, perizinan ya, perizinan praktek bidan itu ruang lingkupnya pertama. Jadi di dalam PMK ini isinya apa aja? Pertama itu perizinan bidan, terus penyelenggaraan praktek bidan, hak kewajiban serta pembinaan dan pengawasan. Nah, perizinan bidan itu ada dua, ada STR dan juga
SIPB yang sudah saya jelaskan di awal bahwa STR ini atau semua praktisi, semua tenaga bidan itu wajib memiliki STR. Nah, untungnya sekarang STR berbasis seumur hidup. Nah, bagaimana mendapatkan STR? Nanti saya jelaskan di belakang. STR ketika mungkin April, Amelia, terus teman-teman yang lain ingin bekerja di puskesmas, ingin menjadi PNS ya, praktisi PNS, seorang bidan, terus juga mungkin bekerja di rumah sakit, itu wajib mempunyai STR. Kita harus apa ya? me- Bukan mengusulkan, tapi mendaftarkan diri lah ya untuk mendaftarkan STR. Tapi bedanya dengan SIPB itu digunakan kalau teman-teman berencana mendirikan praktek sendiri. Bedanya itu, kalau misalkan April berada di rumah sakit, tapi tidak tidak mau mendirikan praktek mandiri, jadi tidak perlu mengurus SIPB. Paham ya sampai sini ya? Paham Ibu. Kalau STR itu semua lini artinya mau bekerja di rumah sakit, mau bekerja di puskesmas, mau bekerja secara mandiri itu wajib punya STR. Tapi kalau SIPB itu wajib dipunyai atau dimiliki misalkan mau atau berencana mendirikan praktek itu STR maupun SIPB itu diterbit di profesi kita ya, organisasi profesi IBI, Ikatan Bidan Indonesia, memberikan atau menjadi katalisator, menjadi jembatan kita untuk mendapatkan itu, mendapatkan STR dan SIPB. Agar apa? Agar bidan ini itu merekomendasikan untuk diterbitkan itu kepada pemerintah daerah. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, di sini persyaratan STR-nya. Pertama itu setelah teman-teman nanti lulus dari bidan, lulus ini ya, AMD Kebe ini, AMD dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya, itu akan diikutkan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, Serkom, ikut tes Serkom seperti kakak kelas teman-teman. Jadi nanti biasanya Bu Eti ya, setelah teman-teman itu lulus dari sini mendapatkan ijazah, sebelum mendapatkan ijazah, artinya sudah mendapatkan surat lulus, itu langsung didaftarkan oleh Bu Eti ke dalam laman KKNI. Nah, di dalam laman KKNI untuk apa? Untuk mendaftarkan Serkom. Nanti teman-teman agar ikut Serkom. Kenapa Serkom ini sebagai tanda untuk memperoleh STR. STR itu akan muncul ketika kita mendapatkan STR itu ketika kita Serkom. Nah, kalau tidak melampirkan Serkom, ya kita tidak bisa mendapatkan STR. Begitu ya teman-teman ya. Jadi Serkom ini wajib. Untuk mengukur kompetensi kita, kita harus ikut yang namanya ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini seluruh Indonesia nasional. Tempatnya di mana? Ya terdekat biasanya. Nah, intinya yang memiliki fasilitas mumpuni. Kalau di sini itu ada di UI, di lab keperawatan UI. Nah, kemarin kita tesnya di situ, tes apa? Tes sertifikat kompetensi, ujian kompetensinya di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi secara nasional. Nah, kalau dia SIPB, setelah kita mendapatkan STR, pada waktu teman-teman berencana untuk menyelenggarakan atau mendirikan praktek mandiri bidan, itu sebelum berpraktek, sebelum kalian melakukan menolong persalinan, memberikan KIE kesehatan, intinya sebelum memberikan pelayanan kebidanan secara sah, legal dan real ya, itu harus memiliki sertifikat SIPB dulu. Boleh nggak, misalkan sembari ya, boleh nggak pada waktu kita mau nge-branding kan kita promosi dulu kan ya, promosi, misalkan promosi.
Promosi, eh, ini loh saya sudah mau mendirikan PMB, Bidan Manda sudah mau berpraktek mandiri, tapi SIPB-nya belum keluar. Boleh nggak seperti itu? Nah, itu kan paralel. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah tindakan-tindakan yang berhubungan dengan nyawa orang. Tapi kalau mau promosi, boleh. Paham ya sampai sini ya? Kalau promosi, edukasi itu boleh. Karena itu skopnya D3 kebidanan. Tapi kalau sudah teman-teman mau menyuntikkan KB, menolong persalinan, terus memberikan obat, vitamin kepada ibu hamil, itu yang tidak diperbolehkan. Sebelum SIPB-nya keluar. Paham ya teman-teman ya? Mau rebranding dulu terkait PMB-nya boleh, tapi tindakan secara eksplisit seperti penolak persalinan, pemberian obat dan lain sebagainya itu yang belum boleh. Kalau promosi ya sah-sah saja, namanya juga promosi kesehatan, memberikan edukasi, memberikan informasi itu diperbolehkan. Nah, di dalam SIPB itu hanya diperbolehkan dua tempat praktek saja maksimal. Pernah dengar nggak bidan-bidan PNS selain di puskesmas dia juga buka PMB sendiri. Iya, Bu. Ini Bu. Rata-rata kan seperti itu ya. Ya Bu. Dia sudah berada di puskesmas atau di rumah sakit, tapi dia juga mengelola PMB. Nah, itu hanya diperbolehkan satu saja PMB-nya, tidak boleh ada dua kaki. Ibaratnya misalkan apa Teh Dayu, dia sudah bekerja di rumah sakit, terus mempunyai dua klinik. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, karena kan itu menjadi tiga tempat praktek begitu. STR-nya itu untuk bidan itu hanya maksimal di dua praktek. Satu di rumah sakit atau di puskesmas, yang satu di PMB-nya sendiri. Nah, yang paling penting STR itu harus aktif. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Jelas Ibu. Jelas, Bu. Jelas Oke. Ibu. Dan di dalam PMK ini, selain tadi ya, STR dan SIPB, perizinan-perizinan STR dan SIPB, di dalam PMK ini juga menjelaskan bagaimana standarisasi-standarisasi baik itu bangunan, ruang pelayanan, sarana prasarana, administrasi dan legal. Nanti bisa dibaca sendiri, tapi singkatnya adalah di dalam PMK ini tidak hanya mengatur orangnya, tapi fasilitasnya juga diatur. Misalkan bangunan itu bangunan permanen, artinya ya di tembok lah ya. Terus juga ada lantainya bersih dan tidak licin. Terus standar ruang pelayanan, ada ruang tunggu, ada ruang periksa, terus juga ada ruang tindakan, bisa ruang tindakan terkait persalinan, tindakan pada bayi, dan juga ada ruang nifas. Dan itu sudah diatur semua di PMK nomor 28. Nah, pada waktu ketika sudah kita mendaftarkan registrasi untuk SIPB, itu kan akan nanti visitasi. Kita menyerahkan formulir atau draft beserta ijazah dan lain sebagainya, STR dan lain sebagainya ke dalam laman Dinas Kesehatan setempat. Nah, pada waktu Dinas Kesehatan setempat sudah mendapatkan apa ya pengajuan SIPB kita, mereka akan visitasi. Nah, apa yang divisitasi empat ini? Pertama yang dilihat adalah bangunannya. Kalau dia bangunannya apa ya, belum memenuhi standar PMK nomor 28 itu ditunggakan, artinya belum sah menjadi tempat PMB. Jadi semuanya harus standarisasi. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti membuat sebuah tempat praktek kebidanan itu dibaca lagi PMK nomor 28. Bagaimana nanti tata ruangnya, bahkan lebar ukuran di PMK nomor 28. Dan di dalam praktek atau izin praktek bidan itu ada wewenang bidan. Sudah saya jelaskan di awal bahwa kan semua itu. Nah, baru kesehatan anak. Kesehatan anak
mulai dari neonatus di dalam kandungan, bayi setelah lahir BBL, habis itu dia anak balita, maaf, batuta ya. Batuta, balita, anak prasekolah, anak sekolah, sampai dia remaja. Nah, remaja ini masuk ke kesehatan reproduksi. Nah, pada waktu masuk kesehatan reproduksi, dia akan melahirkan atau bersalin, bahkan akan ada yang namanya pelayanan KB. Nah, ini semua adalah wewenang bidan. Nanti pada semester depan itu akan dijelaskan bagaimana bentuk pelayanan KB, bagaimana nanti KRR, terus KIE terkait reproduksi, hak reproduksi pada wanita atau remaja itu akan dijelaskan di perkuliahan yang namanya kegawat daruratan, kesehatan remaja, kesehatan ibu hamil atau di perkuliahan kehamilan, perkuliahan persalinan dan lain sebagainya. Nah, PMK ini juga mengatur terkait hak dan juga kewajiban bidan, di mana perlindungan hukum seperti tujuan dari PMK nomor 28, di mana PMK ini mengatur tidak hanya sebagai keselamatan perlindungan pasien tapi juga perlindungan hukum bagi bidan. Bidan ini mendapatkan perlindungan hukum dalam tanda kutip harus sesuai dengan SOP dan kompetensi masing-masing. Kemarin sudah saya jelaskan kompetensinya D3, kompetensinya D4, kompetensinya S1. Artinya D3 boleh nggak melakukan resusitasi? Sekarang tidak boleh. Harus ada profesi yang melakukan resusitasi. 28. Nah, selain mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang benar dari klien. Nah, ketika kita anamnesa, itu kan juga sudah menjadi ini ya, menjadi etik kita, inform concern-nya kita, inform choice-nya kita, agar apa? Agar mendapatkan informasi yang benar dari klien. Sudah urusannya pasien. Intinya adalah ketika kita SO dengan ramah, kita memberikan inform concern, kita tulis SOAP-nya atau dokumentasiannya. Nah, itu kan paling nggak sudah sesuai SOP. Kalau dia pasiennya bohong, itu bukan ranahnya kita. Yang penting kita menyampaikan apa yang mereka sampaikan atau pasien sampaikan. Terus mengembangkan kompetensi. Jadi kita diberikan hak untuk mengembangkan kompetensi, ikut pelatihan, baik ikut pelatihan nasional dari IBI ataupun pelatihan mandiri. Mandiri itu contohnya seperti apa? Public speaking. Kan kita sebagai bidan itu kan banyak omong, ya kan? Kita memberikan informasi edukasi. Nah, agar informasi edukasi ini tertata dengan baik, gitu kan? Terus juga bisa diterima dengan halayak umum. Nah, kita ikut dengan kelas public speaking. Walaupun itu bukan core utama. Core utama kita apa? Ya APN, persalinan normal, terus juga ada yang namanya pelatihan ini, pelatihan IMD itu juga ada pelatihannya. Terus pelatihan imunisasi itu juga ada. Nah, itu kan semua core-nya kebidanan. Kalau public speaking, pemasaran, itu kan enggak. Tapi butuh enggak? Ya ada yang butuh, ada yang tidak. Standarnya sudah diatur pertama dari PMK nomor 28 di Undang-Undang Kesehatan nomor 17, terus juga ada hak reproduksi itu tahun 2016 nomor 34. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Yang terpenting dalam kewajiban bidan ini yang kadang terlupa, mencatat dan melaporkan pelayanan. Kita pada waktu setiap melakukan pelayanan itu didokumentasikan dan dilaporkan. Yang banyak miss-nya di bidan, terutama bidan-bidan mandiri, itu adalah pelaporannya. Kan kita walaupun kita bidan swasta mendirikan praktik mandiri, kita harus lapor. Lapor kemana? Ke dinas kesehatan. Kenapa? Karena di dinas kesehatan itu bertanggung jawab kepada kesehatan yang ada di Luwiliang. Nah, itu yang memetakan siapa? Memetakan adalah dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan dapat datanya dari mana? Dari semua bidan atau tempat fasilitas yang menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Datanya dari itu semua.
Nih, nih teman-teman nih, jadi harus diingat betul karena sudah belajar PMK nomor 28, sehingga nanti pada waktu punya praktek mandiri itu juga harus dilaporkan. Karena apa? Karena pelaporan ini akan menjadi baseline atau menjadi dasar kita atau pemerintah dalam membuat sebuah program, terutama program kesehatan ibu dan anak. Kan nggak mau daerahnya, daerah Lewiliang ternyata banyak yang stunting, ternyata padahal kenyataannya enggak. Dan seperti itu. Banyak dilema-dilema yang seperti itu. Nah, di dalam PMK ini itu juga mengatur terkait pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan dan pengawasan itu oleh Kemenkes, pemerintah pusat dan dinas kesehatan daerah serta anggota organisasi profesi IBI. Makanya pelaporan itu penting. Kenapa? Karena kita juga dibina dan juga diawasi. Ketika kita melakukan pelaporan, contoh misalkan Bidan Amanda di sana belum sepenuhnya paham terkait resusitasi. Nah, dari IBI itu akan merekomendasikan Bidan Amanda untuk ikut pelatihan resusitasi ke Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu kurang lebih alurnya, teman-teman. Jadi penting ya. Terus yang kedua misalkan yang kedua, terus di dalam PMK ini itu kalau misalkan dia ada pelanggaran, itu sanksinya tidak serta-merta langsung dipenjara. Enggak, karena apa? Karena ada teguran dulu, ada teguran lisan, ada teguran tertulis dan pencabutan izin praktek. Nah, teguran-teguran atau pencabutan ini itu tergantung dari kasus yang dihadapi oleh bidan. Contoh misalkan kalau sudah ranahnya malpraktek, aborsi, terus juga apa namanya, kalau malpraktek tuh selain aborsi, terus dia kehamilan, melahirkan yang tidak dapat izin dari suaminya kan seperti itu. Harusnya dia dirujuk, tapi bidannya kekeh harus di situ. Nah, itu juga termasuk malpraktek. Nah, kalau kasus berat seperti itu selain penjara juga adalah pencabutan izin praktek. Kalau teguran lisan, misalkan pelaporannya kurang jelas, misalkan hari ini pelaporan, besok tidak. Jadi bulan ini pelaporan, bulan besok tidak. Kan itu juga termasuk penyelewengan data. Namanya apa ya? Namanya maladministrasi. Nah, ketika bidan melakukan maladministrasi, maksudnya maladministrasi apa? Misalkan bidan Manda melakukan pelayanan tapi tidak melakukan pendokumentasian, tidak melakukan inform consent. Nah, itu teguran tertulis, itu tertulis. Terus kalau teguran lisan, biasanya kalau ada rapat iuran atau eh, musyawarah musyawarah nasional IBI, bidan Manda nggak sering datang tuh, terus disuruh ikut pelatihan nggak mau, terus disuruh pelayanan nggak mau, nah itu baru teguran lisan. Nah, ini tugas teman-teman nih. Peran mahasiswa bidan gitu kan terkait etiko-legal ini seperti apa? Pertama, itu paham betul, harus paham betul regulasi terkait praktek bidan. Ada STR, legislasi, lisensi, terus juga apa namanya? Sertifikasi. Nah, itu harus dipahami betul terkait atau oleh mahasiswa D3 kebidanan. Nah, menyiapkan diri sebagai bidan profesional. Menyiapkan diri bukan hanya kita belajar di perkuliahan atau di kuliah, ya kan? Tapi menyiapkan diri sebagai bidan profesional itu maksudnya bagaimana? Belajar mandiri, belajar sendiri, ada lab, dia iseng-iseng main ke sana. Terus juga kalau ada tetangga bidan bisa nanya-nanya, Ibu, kalau misalkan pelayanan seperti apa? Nah, itu menyiapkan diri dia sebagai bidan profesional. Dia menyiapkan dirinya untuk nanti ketika lulus itu sudah siap dan secara fisik ya, secara fisik dan mental sudah siap terjun ke masyarakat. Karena apa? Karena kalau cuman di kelas doang, dia tidak aktif, baik itu tidak aktif mungkin di hima atau di masyarakat atau di penelitian, itu akan terpaku di kampus doang. Kemungkinan dia kurang akan berkembang. Kan kita mau kehadapan ke masyarakat seperti itu.
Terus yang terakhir mematuhi hukum dan etika profesi. Intinya kode etik, regulasi yang sudah diajari, undang-undang kesehatan, undang-undang praktek mandiri bidan, undang-undang profesi bidan, kemarin PMK ya. Kita juga belajar PMK terkait profesi bidan, itu harus dipatuhi betul. Nah, kesimpulannya adalah di mana PMK nomor 28 itu menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan praktek bidan. Entah itu di rumah sakit, entah itu di puskesmas, entah itu secara mandiri, yang aman, bermutu, dan profesional. Kan atur betul, baik itu sarana dan juga administrasi serta kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Hmm, Harus di-upgrade gitu setiap tahun apa setiap beberapa waktu. Mm, Kalau untuk STR itu sekarang undang-undang terbaru tahun 2023 itu kita alhamdulillahnya STR-nya sudah seumur hidup. Jadi cukup sekali ngurus sudah langsung seumur hidup. Nah, yang di-upgrade apa? Yang di-upgrade itu skill kita, skill. Misalkan ada APN, terus juga ada resusitasi, terus ada imunisasi. Nah, pelatihan-pelatihan itu yang perlu kita upgrade. Karena nanti kalau misalkan kan kita misalkan yang di upgrade itu bukan STR lagi, tapi skill kita dan juga SKP-nya kita. Ketika Shirley atau Manda atau Dayu bekerja di instansi pemerintah, nah itu wajib namanya mengisi SDMK. Nah itu yang kita upgrade dalam pengurusan sistem sumber daya manusia kesehatan kan kita kesehatan. Nah itu di situ. Bisa dipahami, Shirley? Bisa Ibu. Oh, iya. Gimana, Gestina? Gestina mau nanya? Enggak, Ibu. Cukup Oh, jelas. oke. Jadi saya ulangi alurnya, teman-teman. Ketika PMK ini, ketika teman-teman itu lulus mendapatkan surat kelulusan, itu akan langsung didaftarkan. Jadi teman-teman langsung mendaftarkan diri untuk Serkom. Serah teman-teman. Karena kan untuk mendapatkan STR itu harus Serkom dulu. Ini tidak wajib, tapi eh, tidak wajib diikuti oleh teman-teman untuk di kampus kalau dia nggak mau berpraktek. Tapi kalau nanti teman-teman mau berpraktek mendapatkan STR itu wajib namanya mengikuti Serkom, entah itu di kampus atau di lain gitu, ataupun di mandiri. Nah, setelah ikut Serkom, ujian Serkom, nah itu kan muncul tuh sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini kita akan bawa kemana? Ke laman Satu Sehat. Nah, laman Satu Sehat ini yang nantinya itu akan menggiring kita atau akan menunjukkan kita bagaimana cara mendapatkan STR. Jadi alurnya seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan STR, teman-teman boleh mau bekerja di instansi mandiri, boleh bekerja di puskesmas, boleh bekerja di rumah sakit. Yang penting fasilitas kesehatan ibu dan anak. Satu lagi, kalau teman-teman mau mendirikan PMB harus daftar atau registrasi SIPB. Kurang lebih alurnya seperti itu ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ibu, aku mau nanya. Kita ngebut banget ya. Soalnya kemarin kepotong kepotong apa? Tahun Kelompok baru. tahun baru. Iya, kepotong tahun baru sama satunya Natal ya. Iya. Christmas. Makanya kita agak-agak ini sih ada ngebut. Nah, yang terbaru dong. Sesi 13 maaf. Sesi 14 itu terkait kode etik bidan. Kemarin sudah sempat disinggung bahwa di dalam kode etik bidan atau bidan itu sebagai tenaga profesional, kita akan menjadi seorang tenaga profesional yang menjalankan praktek atau pelayanan kebidanan itu tidak hanya dituntut kompetensi secara klinis, tidak hanya dituntut kita pinter dalam atau mahir dalam menolong persalinan, mahir dalam promosi kesehatan, mahir dalam pemberdayaan masyarakat. Itu tidak hanya serta-merta itu, tapi juga kita itu wajib menjunjung tinggi nilai moral, norma, dan juga etika. Nah, kita belajar moral dulu nih, perbedaan-perbedaan dari nilai, norma, dan juga moral. Kenapa? Karena ini yang akan menggiringkan atau akan menginterpretasikan bagaimana sih kode etik itu terbentuk, seperti itu. Jadi kode etik terbentuk itu nilai dari nilai, terus moral dan juga norma. Di mana perbedaannya? Kalau nilai itu memiliki ciri-ciri yang abstrak. Kita tidak apa ya, dia itu tidak tertulis, tapi kita bisa merasakan. Contoh, orang jujur itu tertulis nggak? Orang jujur. Tapi kita bisa Enggak, merasakan Bu. nggak? Mereka itu tulus, mereka jujur. Kita bisa merasakan nggak? Bisa Ibu. Iya. Ah, Nah, itu Bisa. nilai. Tanggung jawab, jujur, kepedulian. Nah, itu adalah nilai. Artinya sesuatu yang dianggap penting, baik itu individu maupun masyarakat, tapi tidak tertulis. Nah, kalau di dalam konteks kebidanan sendiri, nilai-nilai ya, nilai itu contohnya pada waktu eh, kita melakukan apa ya, tindakan yang senyum, ramah kepada pasien. Terus kita pada waktu memberikan pelayanan kebidanan itu kita menyatakan apa adanya. Misalkan pasien tidak bisa atau bersalin di tempat kita, ya kita harus jujur bahwa dia harus dirujuk. Nah, itu contoh dari nilai. Nah, berbeda dengan moral. Kalau moral itu berkaitan dengan perilaku individu seseorang. Kenapa? Karena moral ini bersumbernya dari nilai. Jadi bisa dilihat dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Contoh nih, kita menaruh apa ya, bersikap empati lah ya dalam bidan melayani pasien. Kan kalau misalkan kita berobat, dia Bu apa yang dirasain, terus apa pusing enggak. Nah, itu kan itu bentuk dari moral. Ajaran atau pandangan dari perilaku manusia terkait baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat. Contoh, ada kabar terbaru. Pernah tahu ini enggak? Aureli Muremans. Tahu nggak? Tahu Ibu. tahu. Ketika dia menulis sebuah buku yang ternyata itu adalah isi hatinya dia waktu dipaksa menikah palsu, menikah palsu dengan siapa? Robi ya. Iya, Robi. Mm-mm. Nah, itu ketika kita melihat itu, dulu kita melihat Robi itu baik, ternyata sekarang buruk perilakunya, ya kan? Nah, itu adalah moral, pandangan kita terhadap sesuatu. Kalian melihat Robi itu baik atau buruk? Buruk Bu. Buruk. Buruk. Buruk, buruk. Amelia kayaknya sakit hati banget ya. Buruk, buruk. Siapa yang baca tulisannya? Aku Baru Bu. dikit, Ibu. Aku. Semuanya baca.
Iya, Bu. Hampir semua. Yang nggak dilanjutin. Ini kayak moral. Pandangan baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat. Nah, beda dengan norma. Kalau norma itu bersifat konkret, dia ada sanksi. Kalau nilai dan moral itu paling sanksinya adalah sanksi sosial, begitu kita dijauhi oleh masyarakat, terus kita di apa ya? Dilabelin buruk sama masyarakat. Nah, itu nilai dan moral. Tapi kalau norma itu sifatnya konkret, sifatnya rigid, mengikat. Dia memiliki sanksi. Karena apa? Karena norma ini aturan. Aturan yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat atau lembaga tertentu. Contoh tadi PMK nomor 28. Ketika kita melanggar PMK nomor 28, kita dapat sanksi nggak? Dapat. Dapat. Dapat Sanksinya tuh berupa apa tadi? ada sanksi lisan, sanksi tulis, sama pencabutan Pencabutan Pencabut izin izin. praktik. izin Mm-mm. praktik. Nah, itu contoh dari norma. Aturan yang sudah dibuat atau disepakati oleh masyarakat atau lembaga tertentu. Dia bersifat konkret, memiliki sanksi, bisa baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, contohnya apa? Kode etik bidan, peraturan praktek kebidanan, tata tertib pelayanan kebidanan. Hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan. Nah, nilai moral dan norma ini tidak apa ya? Memang tidak bisa dihilangkan, tidak tidak bisa hanya oh dia hanya memiliki moral doang, oh hanya dia memiliki norma doang. Ternyata tidak. Mereka saling berhubungan. Nilai moral dan norma mereka saling berhubungan. Nilai karena dia bersifat abstrak, jujur dan lain sebagainya, itu akan melahirkan dasarnya moral. Nah, moral itu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nilai ternyata Amelia itu sudah dari kecil dari rumah itu sudah diajarkan kejujuran. Nah, Amelia tumbuh besar sekarang di perkuliahan D3 kebidanan. Nah, di dalam kebidanan oleh teman-teman Amel, oh Amel ini orangnya jujur sehingga dia nggak mungkin bohong. Ketika mau mengembalikan dia pinjam pasti akan dikembalikan. Nah, ini adalah moral yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, perilaku sehari-hari ini ya kan akan dibuat norma. Norma itu dibuat untuk menegakkan nilai dan moral agar dipatuhi. Kan contohnya di dalam nilai pernah ini nggak sering baca nilai kemuhammadiyahan nggak? Nilai di Universitas Muhammadiyah ada berapa nilainya coba? Ada berapa nilai? Belum baca? Belum, Ibu. Oh, belum, nanti coba dibaca lagi. Jadi ada faktor pertama di dalam menjadi seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya itu selain dia ke apa ya al-Islam kemuhammadiyahan adalah kejujuran, terus juga eh, transparansi, keterbukaan. Nah, itu adalah norma. Nah, kalau kalian melanggar kejujuran tersebut, akan melanggar dari kepatuhan tersebut, itu akan mendapatkan sanksi. Nah, itu norma. Nah, ilustrasi sederhananya adalah dalam kita ambil contoh jujur. Jujur ya, kejujuran, nilai kejujuran. Moralnya bagaimana? Bidan berkata seadanya, sejujur-jujurnya kepada pasien. Nah, kejujuran ini diatur di mana? Di norma kode etik. Di mana kode etik bidan terhadap pasien itu dilarang memberikan informasi palsu. Gitu ya. Hubungan dari nilai moral dan norma. Bisa dibedakan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kode etik. Kenapa? Karena tingkat tertinggi dari sebuah
nilai gitu kan adalah kode etik norma. Norma itu akan melahirkan kode etik. Nah, kode etik ini awalnya dari mana? Dari etika, kode etik baru, nanti kode etik profesi. Karena kita bidan, ya kode etik bidan. Di mana etik itu adalah seperangkat. Jadi etika ini seperangkat dari nilai dan juga norma dengan prinsip apa? Dengan prinsip moral untuk menjadi pedoman perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Jadi pada waktu nanti teman-teman pada pengambilan keputusan harus berdasar ini, berdasar nilai, berdasar norma dengan prinsip moral dalam berperilaku. Nah, pada etika ini itu akan lahirlah yang namanya kode etik, aturan tertulis secara profesional yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi. Nah, kita profesinya apa? Profesinya adalah bidan. Ada berapa kode etik? Enam. Ada 6. 6, apa aja? Ada menghargai Ada otonomi, kewajiban terhadap Kewajiban terhadap kewajiban sejawat terhadap diri sendiri, profesi, kita dan tugasnya terhadap personal profesi teman sejauh kewajiban terhadap pemerintah. pemerintah, nusa, Nusa, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kode etik bidan. Nah, tujuan kode etik bidan pertama adalah kita menjaga marwah. Kita itu menjaga marwah dari profesi bidan. Marwah itu apa? Ya martabat kehormatan. Kita eh, menjaga bahwa bidan itu terkenal ramah. Ya kadang yang judes juga sih. Tapi kan bidan itu kan terkenal untuk menolong orang, menolong persalinan, memberikan imunisasi. Terus juga bidan ini berhubungan dengan masyarakat. Nah, marwah itu yang harus kita jaga. Terus melindungi klien dari praktek yang tidak etis atau malpraktek, nanti bisa dibaca sendiri ini. Nah, sekarang prinsip ini penting juga ini. Prinsip-prinsip atau prinsip kode etik dalam kebidanan. Semuanya tidak hanya kebidanan. Entah itu perawat, dokter, itu prinsip dasar etika itu punya. Pertama, otonomi. Menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan. Maka kita perlu yang namanya Consent dan choice. iya, namanya informed consent dan informed choice. Salah satu bentuk Choice. contoh menghormati hak klien adalah kita memberikan informed consent dan informed choice. Terus benefits. Benefit artinya pada waktu melakukan persalinan dan juga kondangan, kalian mendahulukan yang mana? Kepentingan klien. klien. Pada waktu pasien udah pembukaan 10. Nah, ternyata kalian juga ada kondangan nih jam segitu. Kalian pilih yang mana? Pasien. Pasien. Harus mendahulukan baru pasien. Karena itu dasar etika, benefit. Kita mengutamakan pasien. Dulu pernah disinggung oleh Dokter Fitri bahwa kita sebagai tenaga kesehatan itu adalah memang tenaga yang dipilih serta-merta acuh tak acuh untuk melayani pasien. Kita tidak boleh egois terhadap diri sendiri. Nah, itu contoh dari benefit. Terus ada juga non malfeasance, tidak merugikan atau tidak membahayakan pasien. Makanya ada SOP. SOP apa? Kita wajib menggunakan sarung tangan, kita wajib cuci tangan 7 langkah, kita wajib sebelum apa ya? Melakukan tindakan kita permisi Bu, nanti saya suntikan di sebelah sini ya. Jadi begitu. Itu non malfeasance. Itu dasar etika. Tidak merugikan atau membahayakan klien. Ini nanti suntikannya agak sakit Bu. Jadi ya kita jelaskan dulu ketika ada tindakan-tindakan. Nah, itu contoh dari malfeasance. Terus juga ada justice. Kita tidak membedakan pasien itu dari keluarga konglomerat, misalkan, Raffi Ahmad datang tuh ke Shirley gitu kan, misalkan ya. Terus dia didahulukan dulu nih si Raffi Ahmad, padahal dia urutan terakhir kan gitu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dasar etika itu justice, berlaku adil tanpa diskriminasi. Baik itu kaya, miskin, terus juga apalagi ya
bersih, kumel, kucel. Nah, itu kita ya layani aja. Walaupun mereka kayak pengemis atau misalkan mereka datang bau berak, ya kita terima-terima aja gitu. Terima nasiblah kita ya gitu. Itu kan sering terjadi tuh di bidan-bidan, terutama bidan-bidan mandiri ya. Tapi Ibu maaf kalau misalkan saudara gimana? Yang dulu ini yang mana ya? Dulunya yang urutan pertama, yang urutan pertama. Pokoknya Tapi kalau di sini misalkan yang datang Siti Anggi temennya, terus ada orang lain. Nah urutannya siapa dulu? Nah itu paling paling aman. Kalau misalkan yang saudaranya agak bete, ya terserah Anda. Kan ini urutannya ini dulu. Makanya kalau mau urutan pertama jangan mentang-mentang saudara apa langsung main serobot aja. Kalau perlu biasanya kan main amannya tuh gini, saudaranya diberikan kartu yang paling pertama. Mereka kan nggak mungkin protes. Yang urutan kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi dibuat urutan paling penting untuk menghindari kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yaitu tadi, misalkan ngantri, dia di urutan ke-35 atau dia udah nunggu dari tadi, kok yang baru datang dilayani. Nah, itu namanya kecemburuan sosial. Paham ya sampai sini ya? Paham Ibu. tapi Ibu, Paham, Ibu. Kenapa? tapi Ibu kalau misalnya kan ada pasien tuh, terus pasien yang datangnya itu lebih kritis yang sebelumnya, yang udah datang itu gimana Bu? Duluin yang mana? Duluin yang kritis. Kan kalau misalkan ini sehat semua. Kalau sehat semua, makanya kita perlu belajar yang namanya nanti di KDPK. Belum belum udah dapat KDPK belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Nah, di KDPK itu akan diajari yang namanya pemilahan pasien. Kita diajari SWOT analisis. Ada kartu merah, ada kartu hijau, ada kartu hitam. Kartu merah itu yang urgent sekali. Kartu hijau itu pasien-pasien yang mungkin masih bisa berjalan, masih bisa menahan sakit. Kan kalau orang kalau yang hitam itu yang meninggal. Ada 3 kriteria tersebut. Itu namanya triase. Nah, pada waktu triase itu kita harus dipilah mana yang akan kita dahulukan. Kalau pasien sehat semua kita buat urutan. Paham ya? Kalau pasien sehat semua itu buat urutan. Nah, tapi kalau dia berbagai macam pasien, nah kita buat analisis triase. Nah, bagaimana analisis triase? Contoh nih, misalkan merah. Untuk kartu merah, dia sudah kritis, artinya saturasinya kurang dari 60, terus pernafasannya pendek, terus tensinya 60/50. Nah, itu kan sudah urgent sekali tuh. Nah, itu merah, itu merah. Terus kalau hijau bagaimana? Hijau itu masih kondisi normal. Artinya dalam KU kesehatan nanti diajari kompos mentis, raut wajahnya dia kompos mentis atau enggak. Terus tensinya dia normal atau enggak. Pernafasan nadinya itu normal atau enggak. Walaupun dia kesakitan, seenggaknya walaupun dia kesakitan, seenggaknya semua KU-nya kondisi umumnya dia sehat. Begitu. Masih kurang paham? Angel siapa namanya tadi? Anggi. 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 Oh, Itu Anggi. Anggi. Masih bingung, Anggi? Enggak Bu, paham. Oke. Makasih Bu. Oke, terus yang ke selanjutnya ada Veracity. Kejujuran dalam memberikan informasi. Kita tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Yang pas-pas aja gitu kan, kayak merek Honda, yang pas-pas aja gitu. Kita tidak melebihkan, kita tidak mau nambahi apa ya, micin, tidak menambahi Royco, tidak menambahi apapun. Jadi kita tidak menambahi informasi ataupun kita mengurangi informasi. Jadi cukup seadanya. Misalkan pasien ini sudah kita persalinan, dia kalah duanya lama, otomatis kan kita harus rujuk. Bu, ini kalah dua lama karena dia dari pemantauan kami sudah melebihi batas kohort. Jadi harus dirujuk. Itu cukup itu aja pemberian informasinya, jangan melebih-lebihkan. Terus yang terakhir yang paling penting juga nih, confidentially, confident.
confident, artinya kita menjaga rahasia pasien. Kita juga menyediakan rekam medis. Nah, rekam medisnya apakah serta-merta kita berikan ke orang lain? Enggak, tidak boleh. Nah, yang boleh bagaimana? Yang boleh itu pertama, ketika kita merujuk, ada kepentingan rujukan, itu baru kita boleh boleh kirim rekam medis ke tempat rujukan. Terus dalam konteks hukum, artinya pasien ini pada waktu kita menolong persalinan ternyata bayinya meninggal. Terus keluarganya tidak terima, menuntut kita. Nah, kita boleh nggak memberikan rekam medis ke hukum? Boleh. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita memberikan ke tetangganya, nah itu yang tidak boleh. Kita memposting atau mungkin karena branding, jadi kita memposting rekam medis ke sosial media, itu juga tidak boleh. Jadi kode etik bidan itu ada 6. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada kode etik bidan terhadap pasien atau klien, tugas dan praktek, teman sejawat, and then siapa lagi nih? Terus juga terhadap profesi, terhadap pemerintah dan negara, termasuk dengan diri sendiri. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Materi kemarin udah aku kasih belum ya? Ibu. Belum, Ibu. Belum ya? Belum. Oke, 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 oke. Nah, penerapan kode etik, kasih contoh kasusnya ya. Misalkan seorang ibu bersalin itu meminta bidan merahasiakan kondisi kesehatan dari keluarganya. Misalkan dia bersalin dengan riwayat asma. Misalkan seperti itu. Dia ibu bersalin dengan riwayat asma. Tapi ibunya nggak mau kalau keluarganya tahu bahwa ibunya asma. Jadi sikap bidan gimana? Pertama, dia menghormati hak privasi pasien. Kita eh, kita cukup kepada suaminya aja. Kalau mau ngomong, jangan ke keluarga kayak gitu. Karena apa? Karena kita menghormati hak privasi pasien. Karena kan pasien itu ngomong bahwa nanti jangan dibilangin ke keluarga saya ya Bu ya kalau saya ada asma gitu. Yang boleh, tapi bidannya mengambil sikap, Ibu karena ini kondisinya cukup serius, jadi paling tidak saya beritahu ke suaminya ya gitu. Terus yang kedua, itu tetap menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etik. Memberikan edukasi dan komunikasi. Artinya, ibu kan sudah ada asma. Nanti persalinannya kemungkinan nggak ini nih sulit nih kalau di bidan mandiri. Nanti harus saya rujuk ya Bu ya untuk pemantauan saturasi dan juga oksigenasi. Gitu. Kita memberikan edukasi. Artinya pada waktu pasien ngomong merahasiakan itu jangan mentah-mentah kita benar-benar dirahasiain. Kita lihat dulu siapa yang boleh kita kasih informasi tersebut. Gitu. Karena apa? Karena kalau ada pelanggaran kode etik, contoh tadi membocorkan rahasia klien, bertindak di luar wewenang, memberikan pelayanan tanpa standar, tidak menghormati pelayan, dampaknya apa? Ya sanksi organisasi, sanksi administrasi, masalah hukum. Sanksi organisasi profesi biasanya sanksi lisan, sanksi administratif itu sanksi tulisan. Masalah hukum ya sanksi hukum. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup Cukup Ibu. jelas? Jelas Bu. Oke, kalau cukup jelas, Bu. ini foto dulu ya, biar ada bukti bahwa hari ini kita perkuliahan. Ternyata kita sudah mau menghujung ya, menghujung perkuliahan. Halaman pertama.